Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Sampai detik ini kita masih diberikan Allah Subhanahu wa taala kesehatan, kekuatan, khususnya dua kekuatan. Kekuatan iman dan kekuatan fisik. Dengan dua kekuatan inilah kemudian Allah berikan kita energi yang positif untuk melaksanakan aktivitas apa saja. Aktivitas untuk kebutuhan kita di dunia dan lebih-lebih untuk kebutuhan ukhrawi kita nanti. Sebentar lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan 1441 Hijriah. Tinggal hitungan hari saja. Hari ini dan besok. Hari ini sudah tanggal 28 Sya'ban dan insya Allah besok sudah memasuki 29 dan kita hari Kamis malam itu insya Allah sudah melaksanakan sholat tarawih. Kaum muslimin dan muslimah di mana saja berada, kita semua tahu bahwa dunia saat ini sedang dilanda wabah virus corona atau disingkat dengan COVID-19. Tentunya sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kita meyakini dan kita percaya bahwa virus itu adalah makhluk yang Allah ciptakan sama seperti kita manusia ini. Tentunya sebagai sesama makhluk, maka kewajiban kita sebagai makhluk adalah menyembah kepada Khalik atau Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita, agar kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala kita semua dijauhkan dari makhluk yang membahayakan makhluk-makhluk lain ini. Makhluk virus corona yang membahayakan makhluk-makhluk yang bernama manusia. Orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala meyakini itu. Maka menjelang Ramadan, Rasulullah menganjurkan kepada kita untuk mempersiapkan diri kita, mempersiapkan bekal kita, lebih-lebih adalah bekal ilmu pengetahuan. Dan juga tidak lepas dari itu adalah bekal untuk berbuka dan bersahur agar puasa kita khusyuk, ibadah kita khusyuk, melaksanakan aktivitas-aktivitas di bulan Ramadan penuh dengan kekhusyuan. Insya Allah dengan kekhusyuan ibadah kita itu Allah Subhanahu wa taala hadirkan ketenangan dan kedamaian dalam diri kita. Maka di akhir ayat yang ketika Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita adalah la'allakum tattaqun, agar kamu menjadi orang-orang yang bertakwa, orang yang damai, orang yang merasa tenang, orang yang merasa sejahtera di dunia dan juga sejahtera di akhirat kelak. Nah, pemirsa di mana saja berada, kaum muslimin dan muslimat, khususnya kita yang akan mempersiapkan diri memasuki bulan Ramadan ini, ada pesan-pesan Rasulullah yang patut kita amalkan. Yang pertama adalah kita mempersiapkan bekal ilmu pengetahuan. Bagi yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, bagi kaum muslimin dan muslimat, tentunya bekal ilmu pengetahuan ini sangat penting. Sebab orang mengamalkan sesuatu tanpa ilmu, maka amalan yang dia lakukan itu dianggap tidak ada. Pepatah Arab mengatakan al-ilmu bila amalin kasyajaro bila thamarin. Ilmu yang banyak tapi tidak diamalkan itu ibarat pohon yang besar tapi tidak menghasilkan buah. Ataupun sebaliknya, orang yang mengamalkan agama tanpa memiliki ilmu maka sia-sia. Oleh karena itu pesan Rasul, memasuki Ramadan, Rasul selalu menganjurkan kepada sahabatnya, kepada keluarga, kepada kaum muslimin, para tabi'ut tabi'in, yang kemudian pesan itu sampai di telinga kita hari ini, kaum muslimin dan muslimat, bahwa mempersiapkan bekal untuk menuju Ramadan itu yang pertama adalah bekal ilmu pengetahuan. Ya, ingin bahagia dunia dengan ilmu, ingin bahagia akhirat juga dengan ilmu. Ingin bahagia dua-duanya di dunia dan di akhirat juga dengan ilmu. Bekal pertama adalah bekal ilmu pengetahuan. Belajar kita tentang fikih puasa, bagaimana tentang
ibadah di musim Covid seperti ini, di keadaan darurat seperti ini, mari kita cerdas, mari kita dewasa dalam menyikapi situasi dan kondisi seperti ini, sehingga kita tidak ambil kesimpulan, ambil keputusan sendiri untuk mengamalkan. Sebab kita sebagai kaum muslimin memiliki pemimpin, memiliki ulama yang memiliki ilmu pengetahuan dan kapabilitas yang cukup memadai. Maka kita perlu belajar ilmu pengetahuan. Yang kedua, hadirin rahimakumullah, pemirsa yang budiman, kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada. Yang kedua adalah mempersiapkan, kalau pertama bekal ilmu pengetahuan, yang kedua inilah bekal untuk berbuka dan bersahur. Mengapa? Sebab berbuka dan bersahur ini adalah rangkaian ibadah puasa. Orang bersahur di sana ada kenikmatan dalam bersahur, kenikmatan dalam melaksanakan ibadah puasa. Maka bersahur itu menjadi salah satu poin penting dalam melaksanakan ibadah puasa. Kalaupun kemudian orang tidak dapat melaksanakan sahur, makan sahur, maka dia cukup berniat saja. Tapi sangat dianjurkan untuk berniat untuk melaksanakan sahur itu. Maka minimal, kata Rasul, minimal dengan air putih atau minimal dengan kurma 3 butir untuk bersahur. Maka bekal untuk kita berbuka dan bersahur ini tentunya dari harta-harta yang didapatkan dengan cara-cara yang halal, dari barangnya juga yang halal dan thayyibah, dengan cara mengkonsumsi juga mengkonsumsi yang baik. Nah, sehingga menghasilkan ibadah kita yang maksimal di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Menghasilkan ibadah kita yang penuh dengan keberkahan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah kalau kita melaksanakan ibadah dengan mengkonsumsi makanan halalan thayyibah, berbuka bersahur dengan makanan yang halalan thayyibah, insya Allah akan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dua hal ini perlu dipersiapkan oleh kita semua kaum muslimin, dan tentunya sebagai kaum muslimin, kaum muslimat, mukminin dan mukminat yang akan mempersiapkan diri menjelang berpuasa Ramadan ini, siapkan fisik yang kuat, sehat jasmani kita, sehat jasmani dan sehat fisik kita, agar kuat fisik kita untuk bersujud, untuk ruku, untuk mendekatkan diri taqarrub ilallah di tengah wabah yang sedang mendunia ini, sehingga kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah jauhkan kita dari wabah ini, Allah jauhkan kita dari musibah ini, Allah jauhkan kita semua dari virus corona ini. Dan catatan penting bagi kita kaum muslimin untuk mempersiapkan diri memasuki bulan suci Ramadan adalah berpuasa Ramadan imanan wahtisaban, kata Rasul. Harus dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dan dengan penuh kehati-hatian, penuh menjaga rukun dan syarat dalam berpuasa, menjaga lisan kita, menjaga mata kita, menjaga telinga kita dari hal-hal yang tidak diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, agar puasa kita mendapatkan pahala yang maksimal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis kursi, as-saumu li wa ana azazi bihi. Puasa itu untuk aku, dan akulah Allah Subhanahu wa taala yang akan memberikan ganjarannya kepada orang yang melaksanakan ibadah puasa dengan catatan imanan wahtisaban. Pemirsa yang budiman di mana saja berada, singkat kita tausiah di kesempatan ini, semoga menjadi bekal kita untuk mempersiapkan diri menuju tinggal 2 hari menuju Ramadan. Insyaallah, semoga Allah Subhanahu wa taala ridho kepada kita insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.